Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar. Selamat pagi Bu Erika, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Dwi, Alhamdulillah baik, baik, baik. Ibu Dwi gimana? Baik Bu? Iya, saya juga baik, Alhamdulillah. Oh iya Bu Alhamdulillah. Erika, hari ini Bu Erika akan melakukan coaching ya? Iya Bu, saya mau melakukan coaching dengan teman sejawat, Pak Anam. Baik, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya Bu. Yang pertama yaitu rubrik penilaian. Jadi pada saat coach dan coaching melakukan coaching akan saya nilai sesuai rubrik ya Bu. Kemudian Iya, baik Bu. apakah coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan bagaimana coaching menanggapi atau merespon pertanyaan dari coach yang disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ya, Bu Erika, baik Ibu. pertanyaan pertama yang akan saya ajukan untuk Bu Erika, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Erika kembangkan secara spesifik? Baik, untuk coaching kali ini sebetulnya saya ingin mengembangkan beberapa kompetensi Bu. Yang pertama, kompetensi mendengarkan aktif. Jadi saya akan berusaha mencoba menggali, mendengarkan secara aktif apa permasalahan dari coach saya. Lalu saya akan mencoba menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti pada akhirnya saya ingin coach saya bisa menemukan permasalahannya sendiri, Baik, menemukan yang solusi ya. iya, oke, baik. Yang kedua, indikator seperti apa sih yang ingin Bu Erika capai dalam coaching kali ini? Indikator yang bisa dicapai Bu dari saya kalau melakukan coaching nanti pada akhirnya itu tadi saya ingin coach saya bisa menemukan solusi atau langkah-langkah konkret ya untuk mengatasi permasalahannya. Baik Ya Bu itu. Erika, ya baik. Saya rasa cukup ya Bu untuk pra-observasinya. Jadi silakan, monggo bisa dilanjut dengan coachingnya untuk proses coaching. Nanti kita Ya, kembali ya Bu setelah itu. iya, iya. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Saya mohon Baik. diri. Oke. Pak Anam, sudah siap Pak Anam? Sudah, Bu. Selamat siang Pak Anam. Selamat siang, Bu Erika. Apa kabar Pak Anam hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Saya sehat dan Alhamdulillah. bahagia, Bu. Waduh, bahagia. Itu Pak ya. Sehat Iya, tapi kalau nggak bahagia itu eh, rasanya kurang ya Pak ya. iya, kita kan harus Ya. selalu bahagia, Bu, karena kita kan sebagai guru itu kan tugasnya harus membahagiakan siswa. Jadi supaya siswa itu juga bahagia, kita harus bahagiakan diri sendiri dulu. Iya Jadi benar. biar Benar ya. biar sama-sama bahagia. Iya betul. Apapun masalahnya bahagia nomor satu Pak ya. Iya,
Oke, ini Pak, em, kita mau melakukan coaching ya Pak ya. Pak Anam sudah siap. Ya, Bu. Monggo, mau Ya, bicara masalah baik. apa ini? Mau coaching apa ini? Eh, Gini, Bu Erika. Sebetulnya saya sudah lama ingin ngobrol dengan Bu Erika tentang permasalahan saya di kelas, Bu. Jadi Iya, ya. saya itu merasa sedikit kewalahan dengan masalah ketertiban di kelas saya, Bu. Dan Mhm, ada beberapa siswa yang sepertinya memiliki masalah di rumah. gitu ya. Oke, kalau gitu kita bahas ya Pak ya. Ya, Bu. Kita mulai dulu. Sebetulnya tujuan kita untuk coaching ini menurut Pak Anam inginnya seperti apa sih? Kalau ini sebetulnya saya ingin menciptakan lingkungan kelas yang lebih kondusif untuk belajar. Kemudian Mhm. saya ingin memberikan dukungan yang lebih baik kepada siswa-siswi saya yang sedang mengalami masalah, Bu. Iya, kelasnya ini ya terlihat seperti ada beberapa siswa yang punya masalah ya Pak ya. Iya. Mhm. Oke, kalau gitu kita identifikasi ya masalahnya Pak ya. Kalau dari cerita Pak Anam tadi, kira-kira eh, apa yang menyebabkan adanya masalah ketertiban di kelasnya Pak Anam? Saya mengamati dan merasakan beberapa siswa itu kelihatannya sulit, Bu, untuk mengendalikan diri, kemudian Hmm. sering berbicara dengan teman-temannya saat pembelajaran, sehingga Mhm. mengganggu yang lain atau berbuat usil, sukanya mengganggu, Bu, dan beberapa bahkan banyak yang tidak menyelesaikan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Oh, begitu ya. Oke, oke, saya paham. Jadi itu yang menjadi masalah kenapa di kelas Pak Anam itu jadi tidak tertib ya Pak ya. Iya, Bu. Ah, ah. Lalu tadi disebutkan kalau masalah-masalah pada siswa itu terutama masalah keluarga ya Pak ya itu bisa mempengaruhi proses belajar siswa di kelasnya Pak Anam. Ya, betul ya Pak ya. Betul. Saya Ah, melihat ah. beberapa siswa itu yang pertama kurang konsentrasi ketika pembelajaran, kemudian Iya. sering pecah fokus, jadi fokusnya itu mereka tidak terlalu lama, bahkan sampai tidak mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Kemudian meskipun saya sudah menginformasikan baik di papan tulis maupun secara lisan, sehingga hasil belajar mereka itu kurang maksimal atau jauh dari KKM, Bu. Begitu ya. Ya, ya. Karena masalah keluarga terbawa hingga pecah konsentrasi sehingga anak-anak tidak fokus belajar hingga hasilnya kurang maksimal gitu ya Pak ya. Iya, Mm, Bu. mm, 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 mm. Eh, Menurut Pak Anam ya, kalau misalnya faktor-faktor itu tadi membuat adanya masalah ketertiban di kelasnya Pak Anam. Iya. Lalu rencana apa sih yang menurut Pak Anam itu bisa dilakukan untuk membantu siswanya Pak Anam itu yang pecah konsentrasi tadi akhirnya bisa mengganggu teman itu bisa eh, lebih baik lagi. Jadi tidak mengganggu ketertiban kelasnya Pak Anam. Kalau itu mungkin saya punya inisiatif, Bu. Yang pertama itu Mhm, memperkuat peraturan kelas dengan cara mhm. mengingatkan keyakinan dan kesepakatan di kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian saya Oke. akan menjalankan program penguatan positif secara personal dan juga memberikan Mhm. perhatian ekstra pada siswa yang sepertinya yang mengalami masalah, Bu. Oke, bagus tuh Pak. Saya rasa itu rencana yang bagus sekali ya. Lalu untuk masalah-masalah siswa yang ada masalah keluarga nih Pak ya, apa rencananya Pak Anam untuk siswa ini? Ada beberapa hal yang akan saya lakukan, Bu. Yang pertama, Mhm, saya ingin menciptakan lingkungan yang mendukung, mendengarkan mereka mhm, dengan empati. Kemudian yang kedua, saya juga akan melakukan kunjungan atau visit untuk mengetahui latar belakang keluarganya, sehingga pendekatan mhm. yang saya lakukan ini lebih terarah. Kemudian yang ketiga, saya juga akan memanggil orang tua yang bersangkutan untuk bekerja sama dengan orang tua, menjelaskan kondisi siswa di sekolah, dan mencari solusi yang tepat, serta memantau perkembangan sikap dan belajar anak yang bermasalah tersebut, Bu.
Kemudian yang terakhir, saya juga akan bekerja sama dengan guru mapel, kemudian meminta guru mapel untuk ikut memantau dan membimbing mereka untuk lebih intensif, Bu. Oke, jadi dari rencana-rencana itu kelihatannya hebat banget ya Pak ya. Ya, bagus Pak. Benar-benar terlihat seperti sudah ini ya terjadwal ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita lah kalau misalnya tentang sudah dilakukan itu atau ada rencana itu, kira-kira yang melakukan langkah-langkah itu yang bertanggung jawab ya Pak dalam rencana itu siapa saja ya Pak? Tentunya yang pertama saya sendiri sebagai guru dan wali kelas, Mhm. kemudian melibatkan orang tua, kemudian guru mapel. Kalau di SD itu kan ada mapel bahasa Inggris sama olahraga itu kan gurunya beda, Bu ya. Iya iya Kemudian betul betul benar. saya juga akan meminta dukungan dari kepala sekolah, Bu, jika memang diperlukan. Oh iya betul betul kepala sekolah ya Pak ya. Nih Iya, kadang kita terlupakan dengan kepala sekolah. Yang penting kalau sudah terhandle dengan kita kadang juga lupa sharing dengan kepala sekolah gitu Pak ya. iya, Bu. Jadi Iya. memang butuh dukungan dari semua pihak, tidak hanya guru tapi wali murid dan dukungan dari sekolah juga dalam hal ini kepala sekolah atau yang mewakili, Bu. Hmm. Ya betul betul Pak Anam ya. Wah ini kedengarannya bagus nih Pak ya. Ya. Kalau begitu Pak Anam, eh, kapan ini mau melakukan rencana-rencana Pak Anam yang sudah susun ini? Ini rencananya akan saya lakukan mulai minggu depan, Bu Erika. Karena mungkin minggu Hmm, depan itu sudah ada waktu agak longgar ya, karena kegiatan di sekolah hmm. juga sudah mulai berkurang. Iya, 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 betul ya. Sudah lewat Agustusan ya Pak ya. Iya. Sudah agak lebih ringan ya. Bagus Pak. Lalu apa yang Pak Anam butuhkan ya untuk mendukung penerapan rencananya Pak Anam ini? Yang pertama mungkin dukungan dari kepala sekolah, lalu saya Mm-mm. akan mencari referensi untuk program penguatan positif dan juga akan Oke, mencoba membangun komunikasi yang lebih baik dan intensif dengan orang tua siswa, Bu. Jadi supaya oke, masalahnya bisa segera terselesaikan. ya, ya, ya. Oke, Alhamdulillah. Bagus Pak. Ya. Em, ini nih, saya mau menanyakan keyakinan Pak Anam ini. Kira-kira yakin ya, siap ya untuk eh, langkah-langkah ini? Ya, insya Allah saya siap, Bu, dan yakin bahwa rencana ini akan membantu saya dalam memperbaiki situasi di kelas dan juga memberikan dukungan yang diperlukan kepada siswi yang membutuhkan, Bu. Ya. Hebat Pak, Insya Allah saya dukung Pak Anam. Saya yakin rencananya itu bisa bantu Pak Anam ya. Tetap ini Pak, sharing ya Pak sama saya Pak. Tetap Iya, Bu. terbuka. Terus jangan sungkan kalau ingin mendiskusikan sesuatu apapun, misalnya ada perubahan atau apa yang ingin di tengah perjalanan mungkin ada yang perlu diubah rencananya atau ada yang perlu ditambahkan, silakan. Saya siap untuk Pak Anam. Ya, Terima kasih ya Alhamdulillah. sudah berbagi Terima hari ini. kasih banyak ya, Bu Erika. Hari ini saya merasa Sama-sama Pak lebih Anam. baik, lebih terarah, dan banyak menemukan pencerahan setelah berbicara dengan Bu Erika. Terima kasih atas waktunya, Bu. Saya Sama-sama mohon Pak Anam. izin dulu, Bu ya. Iya, Pak Anam, sama-sama. Sampai jumpa lagi ya Pak ya. Saya tunggu Iya, kabarnya, sampai jumpa. perkembangannya. Oke. Wah, Bu Erika, sudah selesai ya coachingnya ya? Iya Bu, Alhamdulillah sudah selesai. Tadi coaching dengan Pak Anam ya. Alhamdulillah lancar, Oh, lancar. baik. Sebelum penutupan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada sesi pasca observasi ini ya Bu Erika. Iya Bu, ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Anam ya. Lalu tahapan Tirta yang tadi kita sudah
sebagai kompetensi coaching yang kita harapkan ini sudah, alhamdulillah sudah saya lakukan, Bu. Mulai dari identifikasi masalah, lalu ada em, tujuan dulu ya, lalu identifikasi masalah, lalu ada rencana aksi, lalu menanyakan tanggung jawab untuk pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian masalah di kelas Pak Anam tadi sudah bisa saya lakukan, dan juga Pak Anam ternyata bisa menemukan solusi dari permasalahan di kelasnya, Pak Bu. Gitu. Iya, baik Bu Erika. Menurut saya, selaku supervisor, apa yang Bu Erika sudah lakukan itu sudah berjalan sangat baik. Prosesnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Erika juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Anam, sehingga Pak Anam mampu menemukan solusinya untuk mengatasi permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan terakhir nih Bu Erika, kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depannya sesuai dengan hasil coaching yang baru saja dilakukan oleh Bu Erika dan Pak Ana? Iya, iya. Jadi setelah melakukan coaching tadi, eh, saya ingin bisa melakukan coaching dengan alur Tirta lebih baik lagi, Bu. Lebih bisa banyak mendengar dan bisa lebih banyak mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching nanti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, gitu. Baik Bu Erika, semoga kedepannya Bu Erika makin mahir dalam melakukan coaching. Demikian Bu Terima Erika. kasih, Bu. Ya, demikian Bu Erika proses supervisi kali ini. Sebagai penutup, saya mengucapkan sampai ketemu di lain kesempatan. Iya, terima kasih juga Bu Dwi. Semoga selanjutnya saya tetap bisa berhubungan dengan Bu Dwi untuk terkait masalah coaching sehingga lebih bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, Terima kasih Bu Dwi. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.